Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan kembali membahas alur film dari Jackie Chan lagi. Di alur film yang berjudul Crime Story ini akan menceritakan Jackie yang kembali menjadi inspektur polisi. Akan dihadapkan dengan seorang polisi korup yang memanfaatkan jabatannya untuk menculik seorang pengusaha kaya raya. Nah, bagaimana Jackie mengungkap kejahatan si polisi jahat tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film akan diawali dengan memperlihatkan sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang inspektur polisi, di mana mereka sedang melakukan latihan untuk menculik seorang pengusaha kaya raya bernama Tuan Wong. Nah, pemimpin dari para penjahat ini adalah seorang yang bernama Inspektur Hong. Setelah itu, Shin akan memperlihatkan sosok Jackie, di mana ia sendiri merupakan seorang inspektur polisi di Biro Kejahatan Hong Kong. Faktanya, meski dia ini seorang inspektur yang sangat disegani, namun Jackie memiliki sebuah trauma mendalam akibat sebuah kejadian penembakan yang menewaskan beberapa bawahannya. Terlihat Jackie sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater cantik dan ia diminta untuk cuti sementara waktu agar traumanya bisa sembuh. Sementara itu, Inspektur Hong terlihat sedang membuat kesepakatan dengan para pengusaha lain untuk bekerja sama menculik Tuan Wong, yang dianggap mereka adalah seorang pengusaha yang sangat korup. Untuk itu dibuatlah sebuah perjanjian agar tidak adanya sebuah pengkhianatan. Keesokan harinya, kembali ke Jackie yang sedang menjalankan aktivitasnya di kantor, dipanggil oleh atasannya, yang ternyata di sana sudah ada Tuan Wong yang sedang melapor tentang adanya orang yang akan menculiknya. Karena hampir setiap hari ia selalu dibuntuti oleh sebuah mobil mencurigakan saat ia sedang bekerja. Untuk itu, Tuan Wong meminta bantuan kepada polisi agar membantunya, karena Wong merasa jika ia selalu taat bayar pajak. Dengan alasannya masuk akal dan juga kebetulan Wong ini orang yang berpengaruh di Hong Kong, atasan pun menyuruh Jackie untuk menangani kasus ini. Kembali ke Inspektur Hong, selain dia ini seorang inspektur yang korup, ternyata dia ini juga suka menyewa wanita penghibur di kantornya. Itu bisa dibuktikan ketika ia langsung bercocok tanam dengan si wanita di lift kantornya. 最近案子多，那是我的饭碗。你又懂了你，小姐，警察。小姐把你包了，轻点，讨厌！你要搞什么飞机啊？人家有正经事嘛。机智。 Di sisi lain, Tuan Wong terlihat sedang melakukan pekerjaannya yang menjadi seorang pemborong. Ia menyuruh para anak buahnya untuk segera menyelesaikan proyek apartemennya agar bisa secepatnya dipasarkan. Tak lama setelah itu, Tuan Wong kedatangan segerombolan orang yang mendemo dirinya karena belum menerima gaji. Di sini sempat terjadi keributan antara gerombolan orang itu dengan para polisi anak buah Jackie yang berusaha menghalaunya. Jackie pun akhirnya turun tangan dan mencoba menenangkan para massa untuk bisa berdiskusi dengan tenang. Nah, sampai di sini bisa kita simpulkan jika Tuan Wong ini memang sepertinya adalah seorang pengusaha yang sedikit korup karena sampai tak menggaji para massa yang mendemonya. Usai menyelesaikan pekerjaannya, Tuan Wong bersama istri terlihat akan pergi ke suatu tempat. Sementara di sisi lain, Jackie dan teman-temannya sedang merayakan sebuah pesta kecil atas kenaikan jabatan dua bawahan dari Jackie. Kembali ke Tuan Wong yang sedang dalam perjalanan, terlihat dia sedikit curiga lantaran ada sebuah mobil yang dari tadi mengikutinya. Karena merasa panik, Tuan Wong pun langsung menghubungi Jackie dan meminta bantuan kepadanya. Dengan cepat, Jackie pun langsung menuju TKP. Dan benar saja, aksi penculikan pun terjadi di jalanan. 动手！
是不是？ Jackie yang melihat jika Tuan Wong yang benar diculik langsung menelepon kantor pusat untuk meminta bantuan. Namun kantor pusat malah mempersulit dirinya karena meminta nomor serta kartu sandi miliknya. Nah, karena Jackie memang tidak hafal dengan semua itu, ia pun memutuskan untuk turun tangan sendirian. 他老婆有心脏病啊！ Dan karena sudah terpojok, Jackie kembali meminta bantuan dan hasilnya masih tetap sama. Setelah itu, Jackie pun berinisiatif menelepon kembali dengan mengaku sebagai warga lokal dan hal itu pun berhasil. 山顶道有市民报告，看见匪徒绑架一个人。1748262收到。死都盯着我手。停车！撞死个交通警察呀！越弄越走。 Namun sayang, akibat dari kejadian itu mengakibatkan 2 polisi terluka parah. Dengan cepat, Jackie pun meminta bantuan polisi lain untuk segera membawa kedua polisi tersebut ke rumah sakit. 现场，赶快派人去抢救！单位注意，受伤警员大量失血，请通知到警员受伤的位置。 Jackie yang memiliki trauma dengan insiden seperti ini langsung membuatnya tak terkendali sampai jatuh pingsan. Bahkan saat ia sudah sadar, lagi-lagi ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Walaupun sudah diperingatkan oleh sang dokter, terlebih lagi saat Jackie mengetahui jika salah satu polisi yang terluka tadi tewas. Membuat Jackie semakin frustasi dan marah dengan dirinya sendiri. Singkat cerita, malam harinya setelah berhasil menculik Tuan Wong dan istrinya, Inspektur Wong menyuruh agar membebaskan istrinya agar nantinya mereka bisa meminta uang tebusan. Setelah semuanya sudah terjadi, Jackie langsung mengadakan sebuah rapat untuk menyusun strategi menyelamatkan Tuan Wong. Dan di sini Jackie juga mengungkapkan jika para penculik meminta uang tebusan sebesar 60 juta dolar. Maka dari itu, atasan pun meminta agar semua jajarannya menyusun sebuah rencana. Mulai dari menyadap telepon rumah dari istri Tuan Wong agar mereka bisa memantau pergerakan para penjahat. Dan juga menyuruh para anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan penculik dengan mendatangi semua tempat mafia yang ada di Hong Kong. Sementara itu, agar misinya bisa berjalan dengan lancar, Inspektur Hong akan ikut andil dalam misi kali ini, di mana ia akan dipartnerkan dengan Jackie. Dengan begini, maka Inspektur Hong bisa tahu apa saja rencana dari polisi untuk meringkus para penculik yang dimotori oleh dirinya. Singkat cerita, misi pun dimulai, di mana Nyonya Wong yang dihubungi oleh para penculik mulai meneleponnya dan meminta uang tebusan. Polisi pun dengan cepat memulai operasinya, di mana terlihat semua anggota menyebar di semua tempat yang disinyalir akan didatangi para penculik. Namun usaha para polisi tentu akan sia-sia karena kembali lagi semua rencana polisi sudah diketahui oleh mereka karena adanya Inspektur Hong di dalam misi kali ini. Di tengah-tengah kegaduhan, tim penyadap mendapatkan info jika salah satu penelepon Nyonya Wong berasal dari Taiwan. Namun sayangnya yang mengangkat telepon itu adalah Inspektur Wong, yang membuat informasi itu tidak sampai ke atasan. Namun beruntungnya, salah satu penyadap mengetahui jika setengah uangnya sudah berhasil ditransfer ke 10 bank yang berada di Taiwan. Untuk itu, atasan segera menelepon kepolisian Taiwan agar bisa dimintai kerjasama agar para penculik bisa tertangkap. Dan akhirnya terungkaplah beberapa pemilik rekening asal Taiwan tersebut, yang membuat atasan langsung menyuruh Jackie agar segera menghentikan Nyonya Wong dalam proses transfer uangnya. Terlihat wajah Inspektur Hong mulai panik mengetahui situasi dan kondisi saat ini. Dan akhirnya mereka menemukan titik terang di mana polisi Taiwan berhasil mengidentifikasi wajah para pelaku yang kemudian dikirimkan ke atasan. Nah, karena kepolisian Taiwan yang tidak bisa bertindak lebih jauh,
Akhirnya atasan mengirim Jackie dan Inspektur Hong ke Taiwan untuk mencari para pelaku. Setibanya di sana, mereka langsung disambut kepolisian Hong Kong. Dan ketika mereka akan diantar menuju hotel, Inspektur kepolisian Taiwan mendapatkan info bahwa salah satu pelaku yang bernama Simon berada di sebuah rumah di Jalan Huaxi. Tanpa berpikir panjang, Jackie dan Hong pun langsung mengikuti para polisi tersebut. Dan memang benar, di alamat tersebut terlihat Simon dan anak buahnya sedang asik menghitung uang hasil transferan dari Nyonya Wong. Dengan semua rencana yang sudah disusun matang-matang, kepolisian Taiwan pun langsung menggerebek rumah tersebut, yang membuat aksi baku tembak pun terjadi. Jackie yang terus mengejar Simon pun akhirnya bertemu di atap gedung. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Hingga saat Simon sudah mulai terpojok dan membongkar kedok dari Inspektur Hong jika tidak membantunya. Mengetahui kondisinya terancam, membuat Hong pun langsung membunuh Simon di tempat. Namun hal itu sudah sempat didengar oleh Jackie yang mulai curiga dengan Inspektur Hong. Sebelum kembali ke Hong Kong, jika Inspektur Hong ada keterlibatan di dalam kasus ini. Setelah kembalinya ke Hong Kong, Jackie mulai mencari semua informasi tentang keterkaitan Inspektur Hong dan komplotannya. Tapi ternyata aksinya itu sudah diketahui oleh seorang polisi korup lainnya yang langsung melaporkannya kepada Inspektur Hong. Dengan cepat, Inspektur Hong menyuruh polisi itu untuk menghapus semua data yang ada keterkaitan dengannya. Namun sebelum semuanya terhapus, Jackie sempat melihat sebuah koordinat yang menandakan sebuah tempat di Hong Kong. Dengan cepat, Jackie pun langsung mencari tahu tentang koordinat tempat tersebut. Sementara itu, Hong dan komplotannya menyusun rencana baru untuk bisa mendapatkan uang kembali, serta akan berusaha menyingkirkan Jackie. Kembali ke kantor polisi, akhirnya mereka berhasil melacak markas Simon yang ada di Hong Kong, yaitu sebuah kapal yang terlihat Tuan Wong sedang disekap di situ. Singkat cerita, Jackie berhasil menemukan salah satu penculik lewat seorang informan kepercayaannya. Untuk itu, misi penangkapan pun langsung dimulai. Setelah berhasil ditangkap, orang tersebut langsung diinterogasi. Nah, di sini Inspektur Hong datang dan berniat menggagalkannya dengan meminta agar dia yang menyelesaikannya saja. Tapi Jackie yang sudah curiga dengannya langsung melarang Hong dan melarang agar tidak ada orang yang menyentuh si pelaku. Tak lama berselang, atasan memerintahkan Jackie dan Hong untuk segera pergi ke kapal yang sudah disinyalir sebagai markas Simen dan tempat disekapnya Tuan Wong. 但是收到有人出入的报告，还得红卫去看看。行动开始，别停了！陈子，舱门快撬开了。好。
Jackie pun mulai menyusuri bagian dalam kapal dan menemukan sejumlah struk makanan yang berserakan di sana. Kemudian saat Inspektur Hong mencari keberadaan Jackie langsung menyadari jika Hong mencarinya. Di sini Jackie membuat sebuah jebakan dengan menuliskan sebuah kata jika Inspektur Hong adalah pelakunya. Hal itu berhasil membuat Hong terpancing dan akhirnya mengakui bahwa dia melakukan semua itu hanya demi bisa mendapatkan uang lebih banyak. Hong pun berusaha menghasut Jackie untuk bekerja sama. Namun hal tersebut sudah pasti Jackie tolak. Dan ketika Jackie akan menangkap Hong, dia sempat terperosok. Namun ketika akan ditolong, Hong langsung mendorong Jackie hingga jatuh ke bawah. Setelah itu, Hong langsung membuat drama. Seakan-akan Jackie telah menembaknya. Hal itu ia lakukan agar semuanya tidak terbongkar. Karena Hong menganggap jika Jackie sudah mati. Namun ternyata Jackie masih hidup. Dan dengan sisa kekuatannya, ia pun berusaha keluar dari dalam kapal tersebut. 跟金部队啊！女妈，先送她去医院。张 Sir， 已经找到陈 Sir 了。 Setelah berhasil mengelabui para polisi, Hong langsung menghasut Nyonya Wong untuk segera mengirim sisa uangnya. Dan di saat bersamaan, Jackie melaporkan jika Hong lah otak di balik penculikan ini. Akan tetapi atasannya masih belum percaya, hingga salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Hong sudah menghasut Nyonya Wong untuk mengirimkan uangnya. Mendengar hal itu, Jackie pun langsung bergegas bertindak sendiri untuk menangkap Hong. Namun sayang, uangnya sudah dikirimkan oleh Nyonya Wong, yang membuatnya Hong sudah kabur entah kemana. Hal itu membuat Jackie menjadi pasrah. Akan tetapi Jackie mendapat sebuah harapan setelah melihat beberapa struk yang ia ambil tadi. Siang dan malam, Jackie lewati di tempat tersebut untuk mencari informasi. Hingga suatu saat ia mendengar sebuah kode yang mengingatkannya tentang koordinat sebuah tempat dari data milik Hong. Namun ketika akan menyelidikinya, Jackie tak sadar jika ia sudah ketahuan oleh komplotan Hong, yang membuat pertarungan pun terjadi.王一飞在哪里？你到底说不说？喂，你干什么？让住！这里等我，叔叔很快就回来。不要走开啊！ Ketika Hong sudah pasrah dan tidak bisa bergerak lagi, ia pun akhirnya sadar dan meminta Jackie untuk meninggalkannya dan menyelamatkan anak tadi. Hong juga memberitahukan tempat Tuan Wong disekap berada. Lalu pada akhirnya Hong pun tewas terbakar dan tertimpa tumpukan bangunan gedung. Di akhir scene terlihat Tuan Wong berhasil diselamatkan oleh kepolisian berkat info yang sudah Jackie sampaikan. Film pun diakhiri dengan Jackie yang membakar dompet Tuan Wong yang lalu membuangnya ke sungai. Dan film pun tamat.